ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Khairul Razikin Ustadz Muhammad Ali Murtada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada beliau untuk memimpin pesantren ini sampai akhir hayatnya insyaallah. Yang saya hormati para guru-guru yang telah menemani santri 24 jam sehari, 7 hari seminggu, cuma tidak 365 per tahun. Bagi-bagi sama ibu-ibu. Al-Ustadz Hari, kepada beliau boleh berdiri sebentar Ustadz Hari, Masya Allah. Ini Ustadz Hari, sekaligus mungkin sebagian dari ayah bunda ada yang belum kenal ya Ustadz Hari ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya. Ya. Ini Ustadz Hari. Terima kasih Ustadz. Kemudian Ustadz Muji. Ustadz Muji lagi izin ya? Ada Ustadz Muji. Mana Ustadz Muji? Ustadz Adnan. Ustadz Adnan ini Bapak Ibu, ayah bunda, ini Ustadz Adnan yang menemani santri kita. Terima kasih Ustadz. Yang saya hormati Ustadz Karim. Ustadz Karim, ini Ustadz Karim, ayah bunda ya, sekalian kenalan ya dengan para asatis. Terima kasih Ustadz Karim. Yang saya juga hormati Ustadz Fadlullah. Ini MC kita, Masya Allah ya, masih muda ya. Udah nikah belum? Mudah-mudahan Allah berkahi ya, Ustadz Fadlullah. Ustadz Syarif yang saya hormati ya, bisa berdiri. Ini masih kehalang tembok ya. Ini dia Ustadz Syarif ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syarif atas kontribusinya. Yang saya hormati Ustadz Faqih. Mana Ustadz Faqih? Ini Ustadz Faqih, Masya Allah ya. Ini ayah bunda Ustadz Faqih ya. Nanti bisa disebut nama-nama mereka dalam doanya Bapak Ibu semua. Terima kasih Ustadz Faqih. Kemudian Ustadz Khalis. Ustadz Khalis izin ya. Ya, karena istrinya baru saja melahirkan. Betul ya? Semoga anaknya jadi anak yang soleh. Anak yang soleh, Masya Allah. Dan yang terakhir ya, yang paling berjasa dalam menyusun kurikulum di Khairul Razikin adalah Ustadz Fakhri. Ini dia Bapak Ibu ya. Masya Allah, ini Ustadz Fakhri. Tanpa beliau saya nggak bisa nyusun kurikulum ini, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fakhri dan semua para asatis. Mereka adalah pejuang-pejuang yang ada di pesantren ini. Yang saya hormati juga anak-anak santri kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus di pesantren ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hatinya, jaga pikirannya, jaga matanya, jaga waktunya, sehingga semuanya mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ayah bunda, wali santri yang saya sangat bersyukur telah menitipkan anak-anaknya ke tempat ini. Dan khususnya kepada ibunda saya, Ibunda Hajah Siti Rahmah yang ada di belakang ya. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir juga dalam kesempatan wisuda kali ini ya. Sangat spesial sekali. Karena saya ini tidak punya anak laki-laki ya.
Jadi ya nggak punya. Nanti mungkin di akhirat ya. Karena istri udah nyerah ya. Jadi punya anak santri laki-laki ini masya Allah nikmatnya luar biasa ya. Jadi terima kasih sebesar-besarnya ayah bunda membagi waktunya ya dititip ke tempat ini. Hari ini adalah hari wisuda. Berbeda dengan wisuda-wisuda di luar sana. Wisuda di Khairur Razikin ini saya mengingat ayat Allah ketika Nabi Sulaiman mewisuda. Jadi Nabi Sulaiman juga wisuda ya. Wahai para alumni santri Khairur Razikin, itu kata Nabi Sulaiman ya. Tadi ayatnya Ustaz baca ya. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Ini dia ya. Jadi kalau udah lulus dari Khairur Razikin harus punya keajaiban ya. Jadi ijazahnya ini bukan cuma plakat ya, tapi keajaiban ya. Kalau belum dapat keajaiban belum bisa lulus ya. Ini udah dapat keajaiban semua belum ini? Kalau belum dapat keajaiban nggak boleh lulus ya. Jadi mereka harus setor ya. Apa keajaibannya ya? Ada yang mindahin motor ya. Masya Allah ya. Lulus SD ya, lulus SMP mindahin motor, nanti lulusan SMA mindahin mobil ya. Nah, dari showroom ke rumah ya. Masya Allah, nggak perlu beli ya, nggak perlu beli, nggak perlu nyicil, nggak perlu ngeredit. Jadi Ustadz nanya sama Ustadz Ali, Ustadz, ana minta daftar keajaibannya anak-anak santri. Alhamdulillah Ustadz dapat ini. Yang pertama Abdullah Nafis Izzuddin, mana ini? Masya Allah. Keajaibannya rezeki orang tua perlahan lancar setelah masuk pesantren. Alhamdulillah. Urusan orang tua banyak yang Allah mudahkan. Ini dia. Berkahnya anak nyantren ya, kita harus yakin rezeki orang tuanya tiba-tiba barokah. Kalau rezeki orang tuanya nggak bertambah mudah, berarti ya mereka nggak serius belajar di pesantren. Memang itu yang ditekankan ya. Berarti tahajudnya kurang ini ya. Nah, saya sering tanya, coba tanya ke orang tua, rezekinya mudah nggak ya? Kalau rezekinya malah, waduh sekarang debt collector makin banyak ya. Nah, berarti ya ngajinya kurang serius. Abdullah Salim Al-Faruq, mana ini Abdullah Salim? Masya Allah. Keajaibannya berkat bantuan doa dari beliau ini Abdullah Salim Al-Faruq, uminya berhasil mendapatkan gelar doktor. Alhamdulillah ya. Kemudian abi umi lebih ramah gitu ya. Dulunya galak. Masya Allah. Lebih ramah. Ajaib Ustaz ya. Setelah masuk pesantren ibu sama ya abi umi nggak pernah marah-marah. Masya Allah. Abid Hanan Ar-Rayyan, mana ini ya, Masya Allah. Apa keajaibannya? Saat di pesantren ayah bisa beli mobil dengan cash keras. Wah, Masya Allah ya. Jadi anaknya nyantren, orang tuanya dapat mobil. Keren ya, Masya Allah. Keluarga bapak dan umi selalu doain saya. Yang berikutnya Afrizal Eka Mukti. Mana Afrizal? Apa keajaibannya? LOP dibeliin HP ya. Pas pulang udah dapat HP ya. Masya Allah ya. Kemudian juga dikasih banyak hadiah dari teman-temannya ya. Ini berkahnya nyantren ini. Yang kelima Azkarizki Zidan ya. Apa keajaibannya? Allah mudahkan menghafal Al-Quran. Nah ini ya, itu juga keajaiban ya. Karena menghafal Quran ini nggak gampang. Yang dihafal satu, yang hilang dua. Ya, yang dihafal satu halaman, yang hilang dua halaman. Ya. Sekarang udah berapa juz? 12 juz.
Ada yang kesini masuk Iqra belum bisa, tapi sekarang alhamdulillah ya. Iqra aja nggak bisa ya. Iqra belum lulus, alhamdulillah. Di sini malah bisa hafal Quran, alhamdulillah. Kemudian bapak jauh lebih ramah dan perhatian ke saya. Wah, mana bapaknya? Mana bapak? Masya Allah. Ini ajaib, ini keajaiban itu. Eki Ramadhani, banyak rezeki yang tak disangka-sangka. Wah, Masya Allah. Rumah kontrakan lama kosong. Pas 3 hari di sini kontrakan langsung ada yang sewa. Mana orang tuanya? Ya, orang tuanya Eki belum datang. Ya. Jadi rumah kontrakan nggak ada yang ngisi. 3 hari di sini malah ya. Ya karena kemarin-kemarin Eki di sana orang pada nggak datang. Tapi alhamdulillah ya pas ke sini kontrakan keisi, Masya Allah. Habibur Rahman Al-Ghifari, mana angkat tangan? Ya, keajaibannya saat di pondok LOP dibeliin sepeda. Ya Allah ya, katanya kalau nyantren di Khairul Razikin bisa ajaib. Saya mau sepeda ya Allah. Pas pulang dapat sepeda gunung baru dan sepeda motor. Masya Allah ya, dapat ya. Luar biasa. Yang ke-8 Hasbi As-Siddiqi ya, keajaibannya apa? Bisa menang lomba futsal dan majelis hafiz Quran. MHQ itu apa? Musabaqah hifzil Quran. Dan ortu bahagia dengarnya, Masya Allah. Alhamdulillah, hasbi. Mudah-mudahan ya terus menang ya musabaqah hifzil Qurannya. Berikutnya Muhammad Akmal. Ya, Muhammad Akmal ya bisa mindahin mobil pick up. Wow. Masya Allah ini. Orang tua dapat mobil pick up ya. Bisa masuk SMA impian di Bogor ya. Di mana SMA-nya? Di Parung ya. Alhamdulillah. Muhammad Zaki Asyaddad ya. Awal masuk pesantren LOP ya, dapat roti. Tahu-tahu roti banyak ya di pesantren ya. Pada saat ingin banget pulang, Allah kabulkan buat pulang ya. Gini doang keajaibannya. Insya Allah nanti diupdate lagi, mungkin bisa. Tapi roti, Masya Allah, di sini makanan banyak Pak, Bu ya. Makan sampai 4 kali 5 kali nih ya, betul ya. Kadang-kadang tahu-tahu tiba-tiba ada aja yang kasih dari luar ya, Masya Allah. Muhammad Fakhri Ar-Rantisi, Masya Allah, banyak mendapatkan ilham dan ide-ide kebaikan. Keajaibannya itu ya. Ini kadang nggak boleh lulus kalau nggak ada keajaiban, asal tulis ya. Insya Allah setelah itu ya, ini kan keajaibannya baru ya tipis-tipis lah. Nanti setelah pulang dari pesantren, lulus dari pesantren, insya Allah keajaibannya lebih dahsyat ya. Taqiyuddin Naufal ya, mana Taqiyuddin Naufal? Ini keajaibannya Masya Allah, bisa selesai menghafalkan 30 juz Al-Quran, 30 juz Al-Quran dalam waktu 2,5 tahun. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini keajaiban ya, keajaiban. Kalau nggak di pesantren nggak bisa ya. Dulu waktu masuk pesantren gimana bacaan Qurannya awalnya? Masih tahsin. Jadi belum bekal bacaan Quran ya, belum bekal hafalan. Kadang-kadang ada yang sudah hafal juz 30. Kalau beliau nih baru tahsin. Tapi alhamdulillah 2,5 tahun di sini ya bisa menghafalkan seluruh Al-Quran. Masya Allah. Rezeki Allah kepada keluarga akhirnya dilancarkan. Ya pasti. Ya Allah jamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berikutnya Yusuf Abdan Syakura. Ya, keajaibannya dapat peringkat 3 dari 4 pelajaran munaqashah. Kemudian Allah mudahkan mempelajari dan menghafalkan Quran. Ya. Itu aja. Alhamdulillah. Muhammad Fauzan Hadi. Nah, ini keajaibannya, mana Fauzan Hadi? Keajaibannya bisa membuat
ayah bunda semakin romantis. Lah ini ditulisnya ini. Alhamdulillah. Ayah bunda sebelum pesantren berantem lulu. Ya, pas saya ke pesantren makin romantis, masya Allah. Alhamdulillah, ya bisa wisuda online, lulus munaqashah. Yang ke-15, Tariq Fatur Rahman. Ya, keajaibannya orang tua jadi lebih lembut. Ini semua sama, ini kayak lebih lembut ini ya. Keajaibannya masya Allah. Bisa bahasa Arab yang sebelumnya sama sekali nggak bisa, ya. Ini keajaiban juga ya. Nah, padahal hidup di Indonesia tapi bisa bahasa Arab, kan ajaib ya. Berikutnya Sayyid Damar Adinugraha ya. Sama ini sama yang lain. Ini nyontek ini. Keajaibannya. Orang ayah bunda lebih harmonis. Yang tadi romantis, oh beda ya. Orang tua lebih dekat dengan ilmu magnet rezeki, itu juga keajaiban. Mana Sayyid Damar? Ya, masya Allah. Muhammad Naufal Alif. Ya, ini Naufal. Sebelum di pesantren saya hanya bisa menghafal maksimal 1 halaman per hari. Sebelum di pesantren. Pas di sini bisa sampai 4 halaman per hari. Alhamdulillah. Ya. Padahal sekolahnya di sekolah di Qatar, ya, di sekolah Islam yang bagus di sana. Ya. Tapi di sana cuma bisa dapat 1, di sini dapat 4. Kemudian dapat berbicara bahasa Arab setelah 7 bulan. Padahal 7 tahun di negara Arab nggak bisa bahasa Arab. 7 tahun di negara Arab nggak bisa bahasa Arab. Ini 7 bulan bisa bahasa Arab. Masya Allah. Ini keajaiban. Terakhir yang ke-18. Jadi alumni kita ada 18, betul? Muhammad Lutfi Aidil. Ya, bisa bicara 3 bahasa. Masya Allah. Ya. Keajaibannya bisa lihat yang hijau-hijau. Karena di Kuwait coklat semua. Nah, di sini alhamdulillah bisa lihat yang hijau-hijau. Masya Allah, ini keajaiban yang terjadi pada anak-anak santri. Mudah-mudahan mereka keajaibannya makin banyak, makin besar, makin luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Karena kita semua adalah makhluk dari syurga. Di syurga ini semua keajaiban terjadi. Apa bedanya syurga dengan di sini? Di syurga tidak ada dosa. Di sini banyak dosa. Maka ya muncullah yang namanya ibadah. Ibadah ini untuk menghilangkan dosa. Jurus pertama dalam magnet rezeki apa? Tangannya coba buka perisainya. Perisainya namanya apa? Dosa. Di pesantren ini gampang sekali ya untuk menghilangkan dosa. Artinya kita nggak mudah untuk memproduksi dosa di sini. Handphone nggak boleh pegang, dibangunin ya tahajud tiap malam. Nah keluar dari sini, nah ini ujian, betul? Halo, ya ini ujian. Keluar dari pesantren, masya Allah ya dosa di mana-mana. Ya jangan sampai akhirnya keluar dari pesantren terus kemudian kita malah bergelimang dengan dosa. Ya, ada orang yang seperti itu. Tapi insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap mau bikin dosa langsung ingat ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab, dipercepat azabnya di dunia. Kadzalikal adzab. Lanjutin. Itulah azab. Jadi banyak orang bilang enggak, saya enggak kena azab. Padahal itu azab. Hidup yang enggak mudah, utang enggak lunas, piutang enggak dibayar orang, proyek enggak jalan-jalan, rezeki enggak lancar, ya, bolak-balik masuk rumah sehat, ya. Ini juga adalah azab. Kadzalikan azab. Wala azabul akhirati akbar, dan di akhirat azabnya lebih pedih. Lau kanu ya'lamun. Seandainya kalian mengetahui. Maka Ustadz mau titip kepada anak-anak santri semua, hati-hati ya dengan dosa ini. Karena yang boleh takut cuma hanya satu. Takut apa? Dosa. Takut dosa terhadap Allah ya. Apa aja jurus magnet rezeki? Buka perisainya. Yang kedua, disiplin kata. Yang ketiga, jaga terumbu karang. Yang keempat,
turunkan garis kebenaran. Yang kelima, getarkan hati dengan Al-Quran melalui garpu tanah. Ya. Yang berikutnya, paradox of candy, terima bungkusnya. Coba tangannya begini, terima bungkusnya. Ya. Jadi kalau ada ya yang bully, terima bungkusnya. Tapi yang bully ya di sini nggak ada bullying di sini. Alhamdulillah. Berikutnya, tangannya begini, bahagia tanpa syarat. Ya. Kemarin belum direview ya, harusnya direview dulu ini supaya ibu-ibu kelihatan, oh mereka pada belajar ilmu magnet rezeki. Gitu. Saya direview dulu 10 jurus utama magnet. Ya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Ya, anak-anak semua di sini, insya Allah mereka belajar dengan begitu sungguh-sungguh, begitu serius. Sebagiannya ada yang lanjut, sebagian juga menjadi wakil kami di sekolah-sekolah yang lain. Maka Ustadz titip, ya, kalian adalah sebagai duta dari Khairul Razikin. Jadi bukan pindah sekolah, bukan. Ya, tapi duta besar Khairul Razikin. Betul? Siap? Ajarin teman-teman yang di sana, ya. Jadi jangan sampai mereka yang ngajarin kalian. Ya, kalian yang mengajarkan mereka bahwa ya kalau mau dapat keajaiban nih, kami punya ilmunya, namanya magnet rezeki. Kasihin hadiah buku magnet rezeki yang alhamdulillah insya Allah tahun ini dapat rekor muri, ya. Rekor muri sebagai satu-satunya buku yang 7 tahun berturut-turut bestseller. Tidak ada buku di Indonesia, alhamdulillah. Ala kulli hal, semuanya atas izin Allah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ayah bunda, maka setelah ini kami titipkan anak-anak ini kepada ayah bunda semua, ya. Mari sama-sama kita terus belajar. Kami juga di sini belajar terus seperti tadi yang disampaikan Ustadz Ali Murtadha. Ternyata kami juga belajar terus. Ketika deg-degan, ketika bergetar hati, ya. Apa ini yang harus dilakukan? Ternyata Al-Qur'an menjadi jawaban. Al-Qur'an menjadi solusi. Menggunakan apa? Gampang, udah garpu tala aja selesai. Betul? Ya. Pernah waktu itu ya, waktu sekolahnya belum di sini tuh, anak-anak demo, Bapak Ibu, ya. Demo, datang ke rumah. Nih ada nggak yang demo di sini kemarin nih? Oh, udah lulus yang demo ya. Demo datang ya ke rumah gitu, ya. Kaget ya saya nih, Ustaz, Bi, ada pesan anak santri di depan, Bi, gitu kan, mukanya agak muka-muka kesel begitu ya. Ya kenapa begini? Datang jauh-jauh tuh ya dari pesantren kita yang lama ke rumah saya. Ya udah, coba suruh pada masuk ke ruangan. Pas masuk ruangan, ada apa ini? Wah, langsung mereka utarakan persoalannya, curhat persoalan-persoalan yang ada di pesantren. Ya. Kemudian saya bilang, ya saya nggak tahu. Coba pegang Quran masing-masing. Udah bawa Quran nggak nih? Bawa Ustadz, pegang. Ya coba garpu tala. Pas garpu tala, udah selesai. Ya, udah tahu soal persoalannya? Udah tahu Ustadz. Udah tahu jawabannya? Udah tahu Ustadz. Ya udah pulang. Siap Ustadz, selesai. Sama Quran selesai. Ya, jadi masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, dari pesantren yang lama, alhamdulillah Allah kasih tanah ini. Walaupun jalannya belum dibuka, ya. Ini tergantung dosa kita nih. Kalau dosa kita dibuka sama Allah, insya Allah juga si jalanan kebuka, ya. Dan konsep dari pesantren kita, alhamdulillah, ya, kita ingin mengembalikan konsep pesantren atau sekolah tanpa biaya. Nggak masuk akal, nggak masuk di akal. Sekolah tanpa biaya. Sebenarnya kita juga udah biasa melakukan konsep seperti itu, yaitu ketika Bapak Ibu masuk masjid. Ketika Bapak Ibu masuk masjid nggak ada biaya, cuma sedekah semampunya. Betul begitu ya Bapak Ibu ya. Maka sekolah yang ada di sini juga kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena ya satu, karena amanat dari guru saya. Kalau kamu mau bikin pesantren, maka ya jangan ada uang pangkal, jangan ada uang SPP, jangan ada uang pungutan apapun. Ya. Makanya saya sampaikan ke Ustadz Ali, Ustadz, pokoknya jangan sampai ada nagih ke orang tua. Awalnya kita juga semua bingung, ya. Kalau ente bingung, pegangan Ustadz. Udah pokoknya ya,
Ustaz Fahri aja bingung. Ustaz Fahri ini beliau ya salah satu guru senior di sebuah sekolah favorit di Jakarta. Memang biayanya tinggi. Pas nyampe sini, ya anak-anaknya nggak dipungut biaya, ya. Tapi, mbok ya kalau nggak dipungut biaya sedekah. Ya. Kemarin saya wisuda anak saya TK. Saya tanya sama istri saya, Mi, ini total biayanya berapa nih anak ya? Saya kan nggak pernah ngupdate yang ngurusin sekolah anak saya. Ya. Berapa nih Mi? 37 juta. Jadi setelah dihitung-hitung 37 juta. Padahal 2 tahun Zoom doang. Ya, Zoom ya. Ini Zoom 37 juta. Ya siap, TKB. Ya. Alhamdulillah lulus ya dengan predikat calon dokter hewan. Alhamdulillah. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Biasa orang membeli pendidikan, karena pendidikan ini memang luar biasa mahalnya. Tapi kita punya impian, gimana caranya supaya pendidikan ini partisipatif. Partisipatif ini artinya ya yang mau sekolah ayo. Yang mau sekolah yang penting serius, sungguh-sungguh. Tapi kita nggak terima bayaran. Memang kita apaan? Kita bukan guru yang dibayar saja. Pesantren harus lebih mulia. Ustadz, kita kan bayar. Gak ada bayar di sini. Anda kalau mau transfer aja ke yayasan. Ya, di sini kita bukan transaksi. Mereka adalah pejuang-pejuang ilmu. Mereka tidak dibayar oleh siapapun. Ya. Para guru-guru yang ada di sini, mereka adalah pejuang-pejuang ilmu dengan ikhlas menyampaikan ilmunya. Ya. Tapi kita ya yayasan kontrak ke mereka, Ustadz jangan lihat-lihat yayasan lain. Yuk bismillah di sini kita kembangkan. Kita yang memikirkan bagaimana kemuliaan mereka. Sementara Bapak Ibu semua, yuk sama-sama kita pikirin nih masjid gimana bisa cepat selesai begitu. Tapi ini masya Allah, ini masjid juga saya nggak kebayang ya bisa cepat banget selesai begini. Gini kontraktornya kecepetan kayaknya sih. Alhamdulillah. Ini kontraktor kita, alhamdulillah, ini Pak Asep ada di belakang ya. Masya Allah. Ya, terima kasih. Kemarin ada 30 apa 20 lebih ya. Tukangnya Masya Allah. Saya sampai bilang, Pak Asep, tahan-tahan uang pesantren ya. Belum masuk ya, saya bilang ya. Tahan-tahan ya. Tenang Pak Nasrullah ya. Ada proyek dari tempat yang lain, uangnya bisa dipakai dulu di sini. Masya Allah, ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi konsep di pesantren kita akan jaga seperti itu, tapi berkualitas. Doanya dari Bapak Ibu semua. Ada yang sampaikan ke saya, Pak Nas, ada sekolah-sekolah yang gratis, tapi kualitasnya nggak bagus. Ya, kualitasnya biasa-biasa saja. Bukannya nggak bagus, B aja lah gitu. Biasa aja. Tapi kita ingin bahwa anak-anak santri kita ini Masya Allah berkualitas. Sampai ada ya anak santri kita dari Kuwait ini, Naufal dan Lutfi ini. Tadinya udah lulus di Husnul Khotimah ya, udah lulus di Husnul Khotimah. Tapi ketika merasakan pendidikan yang ada di tempat ini, kayaknya lanjut aja deh sampai SMA gitu. Akhirnya kita juga bismillah, insya Allah kita usahakan. Jadi ini lantai pertama ini ya, untuk masjid ini di awal di atas kita mau buat asramanya dulu. Jadi atas ini asrama, jadi belum difungsikan sebagai masjid yang atasnya, yang bawahnya yang difungsikan sebagai masjid. Tadinya kita mau bikin asrama di sana, kemudian di sebelah sini juga kita mau buat, sebelah sini juga kita mau buat. Jadi memang nantinya akan padat sih ini ya, tempat ini dengan bangunan-bangunan ya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, ayah bunda semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkahnya ya. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak santri yang sudah menempuh pendidikan selama 3 tahun, sudah menghafalkan Al-Quran, sudah serius, sungguh-sungguh, tahajud tiap malam, duha tiap hari, kemudian puasa Senin Kamis, Masya Allah ya. Dan mereka happy di sini? Happy ya. Nggak kayak penjara suci nggak? Ya. Ada yang bilang katanya pesantren penjara suci. Jadi keluar dari pesantren hilang semua pesantrennya. Kenapa? Karena terlalu dipaksa. Kalau di sini just reward no punishment. Jadi nggak boleh ada punishment di sini. Ya.
hanya reward, ya, cuma rewardnya poin, punishmentnya kurang poin. Ya. Yang poinnya gede bakal dapat hadiah-hadiah, yang poinnya kecil, nah akhirnya nggak dapat hadiah. Berantem kurangi poin, ya. Jadi tidak ada punishment. Awalnya ustadz-ustadz pada bingung, ustadz gimana? Ya, kalau nggak ada punishment gimana? Pesantren tanpa punishment bukan pesantren namanya. Saya bilang begini, pesantren yang ada punishment bid'ah, gitu. Gitu Ustaz. Ya. Pesantren yang ada punishment bid'ah. Loh, kok bid'ah Ustaz? Ya. Coba lihat keterangannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dititipi oleh ibunya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dititipi oleh ibundanya. Ya. Ya Nabi, titip anak saya menjadi khadim engkau. 10 tahun Anas bin Malik menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun. Apa kesaksiannya Anas bin Malik? Selama 10 tahun aku tidak pernah mendengarkan satupun kalimat dari Nabi. Ini anak gak becus kerja. Ini anak lambat banget. Ini anak gak ada dari Nabi. Maka kalau mau jadi pesantren yang kayak gini nih, yang ada punishment malah bid'ah. Siapa yang ngajarin punishment? Cuma memang gak gampang. Reward, just reward, no punishment. Gak gampang, belum sempurna. Masih ada yang kena punish ya. Punishmentnya apa kemarin? Kemarin punishmentnya apa? Gak apa-apa ngaku sama ibu-ibunya. Ada yang digundul, ada? Punishmentnya apa kemarin? Ada selama 3 tahun ada punishment? Ada, apa aja? Coba. Punishment itu hukuman. Tahu kan bahasa Arabnya punishment? Ya. Iqab, ya. Ada yang pernah dapat iqab? Apa aja iqabnya? Push up, satu lagi, apa lagi? Jalan jongkok, apa lagi? Istighfar. Berapa kali? Ya nggak apa-apa, terus aja. Ya. Ini kan kita evaluasi ya. Ikatan cinta tuh, iqabnya malah ikatan cinta. Coba jelasin ikatan cinta apa? Yang berantem diikat tangannya selama 1 jam. Cepet amat, satu hari Ustaz. 1 hari ikatan cinta. Mereka berantem nih, ikat. Ya. Karena berantem diikat malah. Jalan kemana-mana berdua. Cuma kalau 1 harian ke toiletnya bingung ya. Ya, 1 jam ya, diikat tuh, ya, nggak boleh kemana-mana, ya berdua aja sampai menyadari kesalahannya. Ya, tidak sempurna, tapi kita punya tekad just reward, no punishment. Kenapa? Karena punishment milik Allah. Kami manusia tugasnya cuma memuliakan dan membahagiakan orang lain. Punishment, ingat ada Allah, ingat ada Allah, ingat ada Allah, ingat ada Allah. Jangan ingat ada guru, ingat ada polisi, ingat ada peraturan, nggak ada. Ingat ada Allah. Jadi punishment ini datangnya langsung dari Allah. Kalau nggak belajar, udah lihat nanti orang tuanya nggak dapat keajaiban. Nanti lihat orang tuanya, akhirnya hidupnya makin tidak mudah. Betul? Bismillah, insyaallah. Mudah-mudahan ya, sedikit-sedikit perlahan-lahan, insyaallah pesantren kita akan menjadi salah satu pesantren percontohan. Ya. Di saat semua happy, orang tuanya happy, ya. Ini nggak ada yang komplain, orang tua juga, masya Allah, ya. Karena orang tua juga menerapkan just reward, no punishment. Halo, betul ya Bapak Ibu ya? Iya, karena nggak ada yang komplain. Gimana mau komplain orang nggak bayar? Kita nggak terima pembayarannya, ya. Kita nggak mau dibayar. Bapak Ibu kalau mau bayar sedekah silahkan ke pesantren, ke yayasan. Tapi kami nggak dibayar, artinya tidak ada transaksional. Nah, hubungan yang seperti ini yang ya mudah-mudahan ayah bunda juga. Tapi kalau memberikan masukan, masya Allah, ayah bunda sudah selama 3 tahun ini memberikan masukan yang banyak sekali untuk kami ya menyempurnakan pendidikan-pendidikan yang ada di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Makin banyak keajaiban yang terjadi, anaknya ajaib, orang tuanya ajaib, ya, kemudian masyarakatnya juga ajaib.
Doakan kami, insya Allah anak-anak santri ini 1 tahun di sini yang laki-laki, setelah itu pindah ke Bogor. Kita baru dapat tanah ya 1 hektar di Bogor ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, insya Allah di Bogor juga kita mau bangun seperti ini. Desainnya malah lebih bagus daripada di sini ya. Karena 1 hektar ada pinggirnya ada sungainya, masya Allah mengalir gitu ya. Kemudian nanti akan jadi tempat wisata juga ya. Jadi kalau Sabtu Ahad jadi wisata, Senin sampai Jumat jadi pesantren. Jadi masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti suatu saat kita bisa bareng-bareng lagi dan kita sama-sama satu keluarga. Walaupun udah lulus Bapak Ibu semua ya, kita adalah satu keluarga Khairur Razikin. Ya, seandainya Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan ilmu-ilmu magnet rezeki, anak-anaknya juga masya Allah ya, sudah banyak sekali program-program di magnet rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan anak-anak santri kita. Mereka sudah lulus ya dengan predikat yang baik. Nanti juga akan diumumkan sama Ustadz bagaimana predikat-predikat mereka dan juga kelebihan-kelebihan dari mereka. Dan semua anak istimewa ya, semua anak istimewa. Semua anak ya memiliki bakatnya masing-masing. Tinggal ya kekuatan dalam diri, kemauan untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, siap menjadi lebih baik? Siap. Ukurannya Muhammad Al-Fatih aja ya. Enggak usah jauh-jauh lah ya. Muhammad Al-Fatih 21 tahun menaklukkan Konstantino. Ya. Berarti berapa tahun lagi ke 21 tahun? Nanti Ustaz tugasin menaklukkan Amerika ya. Siap? Siap? Siap. Taklukkan Amerika ya. Biar mereka masuk Islam semua. Siap? Siap, siap. Enggak yakin ini? Siap? Siap. Kok gitu siapnya? Siap? Siap. Nah, iya begitu. Ya, walaupun di dunia kuantum ya. Nah, kalau di dunia kuantum lebih lega kayaknya. Taklukkan Bali ya. Islam semua ya. Tapi menaklukkan mereka bukan untuk menaklukkan bagaimana, tapi membantu mereka. Ya, membantu mereka menemukan keajaiban. Membantu mereka menemukan jalan kebaikan, jalan fitrah. Membantu mereka menemukan Islam. Ini adalah harus ya, siap ya, wajib bagi anak-anak santri Khairur Razikin. Siap? Siap. Nah, bismillah insyaallah. Ya, Ustaz tutup ya dengan kalimat kita zikir sebentar ya, Ustaz. Sebelum Ustaz turun kita zikir sebentar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal muslimin bijahi Tahar Rasul Jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin waghfir likulli dhunub wastur likullil uyub wakshif likullil kurub wakfi adal mu'zin thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali was-sahbi wat-tabi'in. Semua ayah bunda. La ilaha illallah al-malikul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Inilah kami hambamu berkumpul di masjidmu yang mulia ini ya Allah. Maka kabulkan semua doa kami. Qul wa'dil amin. Anak-anak santri kami ya Allah, hari ini di wisuda ya Allah. Mereka semua baru saja selesai ya Allah melakukan pendidikan di tempat ini. Maka jadikan semua Al-Quran yang mereka baca masuk dalam darah mereka ya Allah, masuk dalam sel-sel mereka, tulang mereka ya Allah. Shadiqul wa'dil amin. La ilaha. Jadikan tahajud yang mereka lakukan di tempat ini ya Rabb menjadi tahajud yang menembus pintu langit ya Rabb, menembus pintumu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah menjadikan malam-malam mereka sebagai kelezatan bersama denganmu ya Allah. Shadiqul wa'dil amin. La ilaha. Jadikan huruf-huruf yang mereka baca, jadikan bahasa Arab yang mereka latih, jadikan ilmu yang mereka pelajari, jadikan setiap goresan pena yang mereka tulis, jadikan semua bacaan yang mereka baca ya Allah menjadi amal soleh terbaik bagi mereka. Wa'dil amin. La ilaha. Jadikan ya Allah anak-anak kami ya Allah memegang teguh kalimat-Mu ya Allah, li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat-Mu dalam hati mereka, menegakkan nama-Mu dalam hati mereka, menegakkan nama Rasul-Mu dalam jiwa mereka, menegakkan ya Allah Islam dalam hati mereka. Shadiqul wa'dil amin. La ilaha. Jaga anak-anak kami ini ya Allah, setelah lulus dari pesantren ini, jaga mereka dari dosa ya Allah, jaga mereka ya Allah dari kemaksiatan, jaga mereka dari kehinaan, jaga mereka ya Allah dari kesia-siaan, jaga mereka ya Allah dari syaitan laknatullah. Qul wa'dil amin. Dan mudahkan mereka ya Allah mengendalikan hawa nafsu mereka, mengendalikan nafsu mereka ya Allah, la ammaratum bisu', yang selalu mengarahkan hal yang tidak baik. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami titip anak-anak kami ya Allah ke dalam kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari pesantren ini. Wa'dil amin. Mudahkan mereka
mempraktekkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari di tempat ini. Mudahkan mereka ya Allah mengingat masa-masa kebaikan, keindahan, tangisan-tangisan mereka, takut kepadamu di pesantren ini. Mudahkan mereka ya Allah untuk menjadi inspirasi untuk orang lain di luar sana. Wa'adil amin. La ilaha. Jadikan anak-anak santri kami ya Allah kebanggaan bagi kedua orang tua mereka. Bangga karena dekat dengan Allah, bangga karena dekat dengan Rasul, bangga karena dekat dengan Al-Quran, bangga karena dekat dengan nilai-nilai Islam. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha. Kabulkan doa kami. Muliakan juga wali-wali santri, ayah bunda yang hadir di tempat ini ya Allah. Cintai mereka, sayangi mereka, muliakan mereka, berkahi kehidupannya, buka pintu rezeki ya Allah sebesar-besarnya di dunia, dan juga mudahkan mereka untuk masuk dalam akhiratmu ya Allah, syurgamu yang penuh kenikmatan. Dikul wa'dil amin. Jadikan ya Allah ayah bunda yang hadir di tempat ini ya Allah bisa saling bantu-membantu ya Allah pada anak-anaknya, menjaga keimanan mereka ya Allah sampai akhir kehidupan kami husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan semua ya Allah sedekah yang dikeluarkan oleh ayah bunda ke tempat ini berbuah ya Allah. Wa'adil amin. Berbuah kebaikan, berbuah keajaiban, berbuah kemudahan, berbuah ketinggian derajat. Jadikan ya Allah apa yang mereka keluarkan di pesantren ini ya Allah Kau lipat gandakan ya Allah. Jadikan semua amal soleh ayah bunda yang telah mengeluarkan perjuangan apapun ya Allah ke pesantren ini ya Allah menjadi jalan masuk dalam syurgamu ya Allah. Jadikan setiap ya Allah, setiap amal soleh yang dilakukan oleh ayah bunda di tempat ini ya Allah, Engkau lihat ya Allah, Engkau perhatikan mereka ya Allah, dan jadikan jalan sayangmu kepada mereka ya Allah. Maka sayangilah ayah bunda yang hadir di tempat ini ya Allah, di dunia dan di akhirat. Jadikan ya Allah mereka menjadi ayah bunda yang saleh-salehah ya Allah. Jadikan mereka ayah bunda yang terus mendidik anak-anaknya dengan baik. Jadikan mereka ayah bunda yang hidup bersama dengan agamamu yang terbaik. Dan kumpulkan kami semua bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inilah kami hambamu yang banyak salah, yang banyak khilaf ya Allah. Maafkan kami seandainya kami belum sempurna dalam melaksanakan pesantren ini ya Allah. Kami minta ampun kepadamu ya Allah. Kami minta ampun kepadamu ya Allah. Kami minta ampun atas dosa-dosa, khilaf, salah dan alpa kami. Jadikan guru-guru di pesantren kami ini ya Allah, para ustaz di pesantren ini ya Allah, Engkau muliakan semulia-mulianya, termasuk keluarganya, anak-anaknya ya Allah. Jadikan semua pengorbanan para asatidz di tempat ini ya Allah Engkau catat sebagai amalan tertinggi di sisimu. Engkau lipat gandakan, Engkau jadikan jalan, jembatan masuk dalam syurgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan juga anak-anak santri yang masih ada di tempat ini Engkau mudahkan ya Allah untuk terus belajar dengan baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inilah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah ya Rahman, berkahi juga ya Allah para muwakif, para pewakaf ya Allah yang telah memberikan 1-2 meternya ya Allah di tempat ini ya Allah, khususnya kepada ibunda kami, ayahanda kami Haji Najamuddin bin Ratang almarhum, ibunda Hajah Siti Rahmah Abu Bakar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wassi' madkhalahum wa akrim nuzulahum wa aghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.